Halo teman-teman, baik lagi bersama aku Pajar di channel Pajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal prediksi pengetahuan kuantitatif tahun 2025. Nah ini udah masuk ke soal selanjutnya, ini soal esai ya. Nanti di UTBK SNBT juga ada soalnya, esai di pengetahuan kuantitatif, tapi kayaknya nggak terlalu banyak ya. Cuman beberapa saja, mungkin aku bisa bilang paling banyak 2 atau 3 ya. Jadi ya itu pasti ada. Cuman paling banyak antara 2 atau 3. Oke, kita bacakan dulu ya. Perlombaan debat bahasa Inggris antar sekolah akan dilaksanakan bulan depan. Guru memilih satu kelas dengan murid yang nilai rata-rata bahasa Inggrisnya paling tinggi. Oke, jadi guru ini memilih nih satu kelas yang paling banyak siswanya yang nilainya tinggi gitu ya. Dari 10 orang siswa kelas A, dipilih 3 orang yang mewakili sekolah untuk lomba tersebut. Oke, berapa banyak cara yang dapat digunakan guru untuk pemilihan yang mungkin terjadi? Oke, di sini gak ada cara gampang, teman-teman. Mungkin aku bisa bilang cara manual ya, cara logis dan cara rumus. Justru yang paling gampang itu ya tadi ya, justru yang rumus sebenarnya. Cuman rumus itu kan seharusnya harus merepresentasikan apa yang ada pada ceritanya, gitu ya. Nah, dalam cerita ini, kalau kita akan bagi menjadi 2 pembahasan, kalau memakai rumus, ya. Kalau memakai rumus, itu ada 2 pilihan, teman-teman, dalam kasus yang seperti ini ya. Biasanya kalau ada kasus pemilihan, ya, pemilihan atau pencabutan, itu biasanya kita akan menggunakan kombinatorika. Nah, di kombinatorika itu cuma ada 2 konsep saja ya untuk kasus ini ya, yaitu permutasi. Nah, ini harus dibedain teman-teman ya, dan kombinasi. Sebelum kita masuk ke rumus, memang kalau misalkan terbiasa, ini udah gampang nih, tinggal pakai rumus ini, gampang gitu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang kurang paham di kombinatorika, mungkin ini pakai apa nih? Kombinasi apa permutasi? Kan agak bingung ya. Mungkin kalau ada pilihannya lebih gampang. Nah, gimana caranya? Kalau ada misalkan ada 10 orang siswa ini dipilih 3 orang, misalkan 10 orang ini katakanlah A, B, C sampai 10 tuh ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Sampai J. Nah, dipilih 3 orang. Oke. Untuk menggunakan rumus, teman-teman tinggal membayangkan saja 3 orang yang dipilih dari 10 orang itu, misalkan A, B, dan C. Ini yang dipilih oleh guru tersebut ya. Kalau kita pilih A, B, dan C, oke, sebelum itu mungkin aku masuk ke konsep permutasi dan kombinasi dulu ya. Maaf, ini belum aku bahas dulu. Kalau permutasi itu aturan itu penting, teman-teman ya. Jadi aturan itu penting. Jadi kalau misalkan ada contoh nih, misalkan ada pemilihan OSIS, yang diperlukan adalah ketua dan sekretaris. Ya, jadi untuk pemilihan pertama ini adalah untuk ketua, dan yang kedua adalah untuk sekretaris. Ada 3 kandidat, misalkan ada 3 orang ya. Katakanlah tadi si A, si B, sama si C. Kalau kita menempatkan A-nya di ketua dan B-nya di sekretaris, beda dong ketika kita memilih satunya di B-nya di 1 di ketua dan si A-nya di sekretaris. Beda posisi dong. Yang ini si A-nya sebagai ketua, yang ini
si B-nya justru jadi ketua. Nah, dari pemilihan ini kita bisa menggunakan permutasi. Kenapa? Karena AB itu tidak sama dengan BA. Nah, kalau kombinasi itu keduanya sama. Jadi AB sama dengan BA. Nah, yang ini pakai apa? Kita coba aja telaah ya. Kalau dilihat dari sini, dari 10 orang siswa dipilih 3 orang secara random ya dari 10 siswa itu. Berarti kan kalau kita memilih A, B, C, 3 orang tersebut, nah akan sama saja dengan kita memilih B, A, C karena tidak ada tendensitasnya. Tidak ada penekanan kalau kalau posisi kayak gini itu tidak perlu gitu ya. Jadi untuk A, B, C dengan B, A, C itu adalah pemilihan yang sama. Karena dikatakan gurunya hanya memilih 3 orang saja, tidak ada tendensi harus apa. Penekanan misalkan 3 orang ini harus usianya lebih muda, jadi nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi intinya kalau nggak ada syarat kita menggunakan kombinasi. Jadi pemilihan A, B, dan C itu dengan pemilihan B, A, dan C juga pemilihan dengan C, A, B ya, maupun A, C, B, terus B, C, A, terus satu lagi C, B, A, itu sama aja. Semuanya itu dianggap satu pilihan. Ya karena 3 orang itu ya 3 orang itu aja yang dipilih. Nah, maka kita bisa menggunakan kombinasi. Oke. Nah, caranya adalah berarti kan dari 10 orang kita ambil 3 orang. Rumusnya adalah dari N orang kita ambil K orang. Yaitu N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Oke, sebelum itu aku akan kenalkan dulu faktorial. Jadi faktorial itu kalau kita punya 3 faktorial itu sama aja dengan perkalian menurun ya. Aku biasanya mengatakan menurun, yaitu 3 kali 2 kali 1. Begitupun 4 faktorial itu sama aja dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti C10 diambil 3 sama aja dengan 10 faktorial dibagi N kurang K, 10 kurang 3 faktorial dikali K-nya adalah 3 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 3, 7 faktorial dikali 3 faktorial. Sedangkan 10 faktorial kan sama aja dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kenapa aku nggak terusin? Ya karena 7 faktorial kan sama aja ya, ke sana sampai 1. Dibagi, nah ini makanya untuk menghilangkan. 7 faktorial dengan 7 faktorial hilang. Yang atas itu 10 kali 9, 90 kali 8, 720. Dibagi 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1. 6 ya. Jadi 720 dibagi 6 adalah, kalau nggak salah 120 ya. 120 cara. Jadi jawabannya adalah 120 cara. Oke, mungkin itu untuk rumusnya. Untuk cara logisnya aku akan jelaskan ya di sini. Cara logisnya mungkin agak lama, teman-teman, ini cara logisnya. Oke, kita akan buatkan 3 kotak karena yang dipilih adalah 3 orang. 1, 2. Oke, dari 10 orang kita pilih 3 orang. Misalkan orang pertama yang kita pilih kan ada berapa cara? 10 ya. Ada 10 cara. Kenapa ada 10 cara? Karena memang ada 10 kandidat. Kita letakkan 10. Nah, calon yang kedua, karena sudah diambil 1 orang dari kotak pertama, berarti sisa 9 orang untuk kotak kedua, untuk pilihan kotak kedua.
Nah, karena sudah dipilih untuk kotak kedua 1 orang, sisanya 8. Nah, karena tidak ada penekanan, tidak ada syarat dalam soal tersebut, jadi A, B, C itu dikatakan sama dengan A, C, B, dan seterusnya. Ini ada berapa nih? A, B, C, A, C, B, B, A, C ya, B, A, C, B, C, A, terus C, A, B, C, B, A. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya? Ada 6. Nah, ini dianggap 1, teman-teman ya. Dianggap 1 cara. Atau mungkin lebih gampangnya, ini kan ada 3 nih. Ada 3, kita ambil aja 3 faktorialnya. Ini kan 6 ya. Jadi gak usah di ABC, udah gak usah disusun ya. Jadi tinggal aja menghitung 3 tambah faktorial di sini. Jadi sama dengan 6. Nah, berarti hasilnya adalah 10 dikali 9 dikali 8 kan sama dengan 720. Nah, karena ketiga orang ini ketika disusun menjadi seperti ini dianggap 1 cara doang, maka kita tinggal membagi dengan banyaknya ini, yaitu bagi dengan 6 ya, atau dibagi dengan 3 faktorial. Jadi 720 dibagi 6 itu sama dengan 120. Nah, ini teman-teman ya, mungkin ini cara gampangnya seperti ini ya. Mungkin ini karena aku ngejelasinnya panjang, jadi kayak lebih susah. Padahal rumus itu lebih gampang sebenarnya. Tapi boleh teman-teman mau pakai yang ini, mau pakai yang cara logis, mau pakai cara yang rumus juga bebas ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.